Saya akan menceritakan salah satu pengalaman yang mungkin bisa dibilang mistis. Kejadiannya terjadi di instalasi pump house yang merupakan utility system dari sebuah PLTU di Jawa Tengah bagian selatan. Sebagai gambaran, saya jelaskan sedikit mengenai ruang kontrol di PLTU tersebut. Ruangan itu hanya berisi satu kontrol panel dan satu set meja kursi. Dinding terbuat dari beton dengan pintu besi sangat berat dan sebuah lubang intipan dari kaca. Kira-kira lubangnya seukuran kepala. Ruang kontrol ini berada di dalam gedung pump house. Pintu akses gedung cuma satu. Jarak ruangan kerja ke pintu keluar gedung sekitar 20 meter. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Saya adalah vendor pihak ketiga. Langsung diantar oleh staf pegawai PLTU menuju ruangan kontrol untuk bekerja. Habis itu dia pamit ke kantornya sambil berpesan ke saya, "Kalau ada apa-apa, telepon saya ya Pak. Silakan merokok kalau mau. Di gedung ini tidak bakal ada yang masuk. Nanti jam 11-an saya kesini lagi." Entah kenapa saya merasa mimik mukanya tersenyum aneh. Tetapi saya biarkan saja, karena saya memang sangat lelah saat itu. Baru saja turun dari perjalanan kereta api malam Jakarta Jawa Tengah, dan maunya sih hari itu juga pekerjaan cepat selesai, supaya besok saya bisa standby di kota sambil sedikit jalan-jalan menghabiskan sisa waktu. Setelah laptop menyala, kabel jaringan terpasang dan terindikasi sambungan bagus. Saya pun mulai mengerjakan sistem software. Selama bekerja di ruangan itu, entah di jam yang keberapa, saya merasa seperti ada yang intip dari kaca lubang pintu. Tetapi si pengintip itu selalu hilang begitu saja. Setiap kali saya memalingkan muka untuk menengok, lama-lama saya jadi jengkel. Saya ambil rokok dari tas dan menyalakannya supaya si pengintip melihat asap rokok, merasa kaget dan malu karena ternyata di dalam sedang ada orang. Namun ternyata sosok ini mengintip lagi. Tanpa pikir panjang, saya lalu berdiri dan menuju ke pintu dengan cepat. Tetapi tidak ada siapa-siapa setelah pintu terbuka. Seketika saya keheranan, mengapa ada manusia bisa lari secepat itu keluar gedung? Dan mestinya jika keluar cepat, pasti pintu gedung terbanting dan berbunyi keras. Tetapi tidak ada suara pintu sama sekali. Dan jika dia manusia, seharusnya tidak bisa lari secepat itu, karena di daerah situ pasti harus memakai safety boot yang berat, sehingga sulit untuk berlari. Bahkan sampai saya buka pintu gedung, tidak terlihat ada orang satupun di sekitar gedung. Akhirnya saya biarkan saja. Masuk gedung kembali ke ruang kontrol dan santai merokok sambil jalan-jalan keliling gedung. Kemudian sekilas ada cahaya yang menarik
di sudut gedung. Ternyata cahaya itu dari sebuah lampu berwarna merah. Namun, setelah sekilas saya amati, warna merahnya bukan warna yang biasa dipakai pada instalasi industri. Saya tertarik untuk mendekat dan mencari tahu lampu apa itu. Setelah saya dekati, makin jelas rupanya sebuah tempat sembahyang dengan bangunan kecil dan lampu warna merah, seperti yang biasa dipakai orang Tionghoa. Saya yang kebetulan juga masih keturunan Tionghoa langsung mengerti setelah melihat seisi ruangan itu, yaitu tempat sembahyang yang dalam tanda petik untuk sang tuan rumah. Apalagi di situ juga terlihat ada kopi hitam dan sedikit bunga. Seperti biasa, kemanapun saya pergi, saya akan berusaha sopan dengan menyapa dan minta izin. Apalagi kalau sudah jelas tempat tersebut dalam tanda petik terdapat tuan rumahnya. Bila perlu, saya juga akan memberi sedikit buah tangan karena saya adalah tamu. Dan buah tangan kali ini adalah 2 batang rokok. 1 batang saya nyalakan, 1 batang lagi tidak nyala, dan saya taruh keduanya di depannya. Setelah selesai, saya kembali ke ruangan kerja. Saya kaget sekali karena kabel jaringan terlepas dan layar laptop saya terbuka. Kursi pindah ke sudut ruangan, padahal sedari tadi tidak ada suara pintu terbuka maupun tertutup sama sekali. Mungkin layar laptop yang terbuka karena saya yang lupa menutup. Tetapi jelas-jelas sebelumnya saya tidak lepas kabel jaringan. Karena melepaskan kabel itu harus berdiri naik ke kursi supaya bisa menjangkau kepala konektor kabel. Konektor itu tidak bakal lepas jika tidak ada yang pencet pengaitnya. Ya, selayaknya konektor jaringan LAN pada umumnya lah. Saya pasang kembali kabel konektornya, kemas laptop, masukkan ke ransel, dan bersiap untuk dijemput makan siang oleh staf PLTU yang tadi pagi mengantar saya. Sambil menunggu jemputan, saya sengaja habiskan 1 batang rokok lagi di dalam ruang kontrol dan sebarkan abu rokok di kursi dan meja untuk memastikan tidak ada manusia lain yang sentuh tempat kerja saya. Kemudian keluar ruangan dan berjalan untuk menengok sebentar ke ruang sembahyang tadi, karena menunggu di luar gedung cuaca sangatlah panas. Wah, ternyata 2 batang rokok yang tadi saya taruh terbakar habis. Padahal saya masih ingat hanya membakar salah satu dari batang rokok tersebut. Tentu saja saya senang, karena itu tanda bahwa buah tangan saya diterima oleh tuan rumah. Lanjut, setelah kembali dari makan siang, ruangan dan meja kursi masih sama persis seperti saat saya tinggalkan. Sebaran abu rokok tidak ada perubahan dan kabel masih terpasang.
sepanjang siang sampai sore itu tidak ada orang ngintip lagi. Namun tampaknya pekerjaan saya tidak bisa selesai sore itu, sehingga saya minta diantarkan makan malam dan dijemput sekitar jam 8 malam. Dan sampai saya keluar dari ruangan itu sekitar tidak ada kejadian apa-apa lagi. Tentu saja saya berikan buah tangan yang sama sebelum pulang ke hotel. Anggap saja tanda terima kasih karena tidak diganggu lagi. Keesokan harinya, hari kedua, saya tidak perlu datang ke ruang kontrol PLTU lagi. Hanya harus tetap standby di kota. Itu jaga-jaga, mungkin butuh penanganan darurat. Dan saya isi aktivitas hari kedua dengan jalan-jalan di kota itu. Sesuai rencana. Di hari ketiga, saya kembali datang ke PLTU itu lagi untuk memantau hasil kerja dan membuat laporan hasil kerja. 2 batang rokok yang saya tinggalkan pada hari pertama sebelum pulang ke hotel sudah terbakar habis. Setelah saya selesai membuat laporan hasil kerja dan hendak meninggalkan ruangan itu lagi, ruangan itu lagi-lagi saya menuju ke ruang sembahyang untuk memberikan buah tangan sebagai tanda pamit, karena pekerjaan saya selama 3 hari di PLTU itu sudah selesai. Sebelum saya berangkat ke stasiun untuk kembali pulang, saya diajak makan siang oleh jajaran PLTU, sekalian acara ramah tamah. Nah, di momen itulah baru saya dijelaskan arti dari kalimat kalau ada apa-apa yang disampaikan staf ke saya pada hari pertama. Ternyata ruangan kontrol yang saya tempati kemarin itu memang banyak kejadian ganjil selama ini. Ada yang flash disknya disembunyikan oleh sosok penunggu. Ada yang sepatunya dipindah ke kolong kontrol panel. Kabel tidak berfungsi padahal sebelumnya berfungsi sempurna. Pintu diketuk-ketuk namun setelah dicek gak ada sosok. Bahkan CCTV selalu rusak tanpa alasan yang jelas. Staf bilang tidak berani menyampaikan lebih jelas pada saya saat awal, karena tidak mau saya takut atau bahkan terkesan konyol. Tapi saya tentu saja juga cerita lengkap ke customer untuk kejadian yang saya alami, termasuk tentang menyapa dan memberi buah tangan. Mereka maklum dengan yang saya lakukan, karena memang seperti itu yang seharusnya. Hanya tidak menyangka saja orang IT seperti saya bisa tahu dan mau bertindak begitu.
You